Shalom pemirsa Live Channel, bersama dengan saya Martina Novalina dalam program Biji Sesawi, anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Pernahkah saudara memperhatikan kebiasaan pada saat gereja melakukan perjamuan kudus? Biasanya ketika roti diangkat, jemaat akan memecah-mecahkan roti yang dipegangnya sebelum dimasukkan ke dalam mulut, dan kemudian dilanjutkan dengan meminum anggur yang ada pada tangan kirinya. Kegiatan ini dilakukan sebagai simbol peringatan atas perjamuan makan malam terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hal itu dilakukan oleh Tuhan bersama dengan para murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus menjalani karya salibnya. Tuhan Yesus ingin para muridnya mengenang bahwa roti dan anggur yang mereka santap saat itu mengibaratkan pengorbanan yang Ia lakukan bagi umat manusia. Ia menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah bagi manusia. Anggur yang tercurah dan roti yang terpecah merupakan simbol pengorbanan yang harus dilakukan. Hal itu pun harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Hidup Tuhan Yesus bukanlah untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kehidupan umat manusia. Ia menjadi korban bagi pengampunan dosa setiap manusia. Ia rela kehilangan nyawanya agar manusia bisa mendapatkan jalan untuk hidup berkenan di hadapan Bapa di surga. Tuhan Yesus adalah sosok pribadi yang memberikan hidupnya kepada para pengikutnya. Ia tidak menyayangkan nyawanya, tetapi justru memberikannya agar semua orang percaya tidak binasa dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Ia memberikan hidupnya untuk dapat dinikmati oleh setiap manusia melalui jalan keselamatan yang Ia tawarkan. Sebagai pengikutnya, kita seharusnya mengikuti apa yang diteladankan olehnya. Kita harus bisa memberikan diri kita menjadi anggur yang bisa dikecup oleh setiap orang, anggur manis yang bisa membawa kenikmatan bagi banyak orang. Hidup kita harus menjadi keharuman dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, itu semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin tidak enak bagi daging kita, tetapi kita diajar untuk bisa menjadi anggur yang tercurah bagi sesama dan roti yang terpecah bagi mereka. Anggur dan roti yang kita miliki tidak akan pernah bisa menjadi berkat kalau kita hanya menikmatinya sendiri. Begitu juga dengan hidup kita. Hidup tidak akan pernah menjadi berkat kalau kita hanya memikirkan diri sendiri. Kita mau belajar bagaimana kita bisa berbagi dengan sesama. Tidak perlu memaksakan diri untuk memberikan apa yang tidak kita punya, tetapi belajar dengan menyisihkan apa yang kita punya, memberikan yang terbaik dari diri kita untuk melayani sesama kita. Saudara sekalian, kita mau belajar dari Tuhan menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah, dimulai dari diri kita sendiri. Dan kita merindukan bahwa orang lain yang kita bagikan bisa meneruskannya kepada sesama kita. Sehingga akhirnya apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus dapat dilihat oleh seluruh orang. Dan mereka boleh melihat bahwa Kristus hidup di dalam kita. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita dan mengajar kita bagaimana kita boleh berbagi dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.